Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radhika Firanti Anindya dengan NIM akhir 24. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu kajian psikolinguistik. Judul bukunya Pengantar Psikolinguistik, penulis Sri Suharti S. Hum, MPD, Wakibah Dwi Husna, MPD, Dr. Sriningsih SS, M.Hum, Jamaluddin Siddiq, MPD, Nanda Saputra, MPD, Dr. Heri Kuswoyo, SS, M.Hum, Novita Maulidia Jalal, RPSI, Psikolog, Putri Wulandari, MPD, Dr. Ratna Susanti, SS, MPD, dan John Harrison, Purba, MPD. Tahun terbit 2021, penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Jumlah bab 10 bab, tebal buku 202 halaman. Bab 1 yaitu konsep dasar linguistik. Pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan kajian ilmu interdisipliner antara psikolog dan ilmu linguistik. Oleh karena itu, sebelum mendefinisikan apapun itu psikolinguistik, terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu psikologi dan apa itu linguistik. Yang pertama yaitu psikologi. Ferdinand de Saussure, beliau memperkenalkan 3 istilah tentang bahasa, yaitu language, bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak; language, bahasa tertentu yang bersifat abstrak; dan parole, bahasa sebagai tuturan yang bersifat konkret. Hal ini dikatakannya karena dia beranggapan segala sesuatu yang ada dalam bahasa itu pada dasarnya bersifat psikologis. Yang kedua adalah linguistik. Linguistik merupakan ilmu yang empiris. Sebagai ilmu yang empiris, kajian linguistik bertolak dari pengamatan yang objektif dan teliti terhadap gejala tutur yang berulang sama. Menurut Indah 2008, keempirisan linguistik antara lain ditentukan oleh adanya data kebahasaan yang benar-benar dapat ditemukan dalam wujud petuturan. Data kebahasan tersebut tersedia dalam jumlah yang sangat memadai, serta hasil kajian dapat diverifikasi oleh peneliti lain secara objektif. Yang ketiga ada psikolinguistik. Ilmu psikologi dan ilmu linguistik merupakan 2 disiplin ilmu yang berbeda dengan metode dan prosedur yang berbeda pula. Namun keduanya memiliki kesamaan dalam meneliti bahasa sebagai objek materi formal. Ilmu psikologi mempelajari perilaku dan proses berbahasa, sedangkan ilmu linguistik memfokuskan pada struktur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ciri-ciri psikolinguistik. Berdasarkan batasan-batasan psikolinguistik yang telah diuraikan, dapat disebutkan beberapa ciri psikolinguistik antara lain. Yang pertama, psikolinguistik membahas proses hubungan antara bahasa dengan otak. Dalam hal ini logika dan pikiran, baik dari sisi pendengar maupun pembicara. Yang kedua, berhubungan langsung dengan proses penyediaan, encoding, dan pemahaman sandi atau decoding. Ketiga, sebagai suatu pendekatan. 4. Menelaah pengetahuan bahasa, pemakaian bahasa, dan perubahan bahasa. Kelima, membahas proses yang terjadi pada pembicara dan pendengar di dalam kaitannya dengan bahasa. Kemudian keenam, menitik beratkan pembahasan mengenai pemerolehan bahasa dan perilaku linguistik. Ketujuh, merupakan hubungan kebutuhan berekspresi dan berkomunikasi. 8. Berhubungan dengan perkembangan bahasa anak. 9. Berkaitan dengan proses psikologis dalam membangun atau memahami kalimat. Lingkup kajian linguistik, psikolinguistik yaitu yang pertama, kompetensi, yaitu proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. 2. Akuisisi, yaitu pemerolehan bahasa. 3. Performansi, yaitu pola tingkah laku berbahasa. 4. Asosiasi verbal dan pemerolehan makna. 5. Proses bahasa pada orang abnormal. 6. Persepsi ujaran dan kognisi. 7. Pembelajaran bahasa. Kedudukan psikolinguistik dalam keilmuan linguistik. Dikutip dari Ikawati 2004, bahwa aktivitas dalam bidang linguistik menghasilkan teori bahasa dan deskripsi bahasa tertentu. Informasi teori belajar diperoleh melalui ilmu psikologi. Dalam kaitannya dengan usaha mempelajari bahasa,
diperlukan teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa diperoleh melalui psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan disiplin ilmu yang mandiri. Dikatakan sistem disiplin ilmu yang mandiri karena psikolinguistik memiliki objek atau sistem terarah dan dapat berdiri sendiri. Kemudian bab 2 yaitu sejarah perkembangan psikolinguistik. Psikolinguistik sebagaimana tertera pada istilah ini adalah ilmu hibrida, yakni ilmu yang merupakan hubungan antara dua ilmu, psikologi dan linguistik. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif, dan tahap teori psikolinguistik, realitas psikologis dan ilmu kognitif. Yang pertama tahap formatif. Pada pertengahan abad ke-20, John W. Gardner, seorang psikolog dari Carnegie Corporation Amerika, mulai menggagas hibridasi penggabungan kedua ilmu ini. Ide ini kemudian dikembangkan oleh psikolog lain, yaitu John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universitas Cornell untuk merintis keterkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan ini dilanjutkan pada tahun 1953 di Universitas Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antaranya para ahli ilmu jiwa maupun ahli bahasa, sehingga banyak penelitian yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini. Tahap linguistik. Perkembangan ilmu linguistik yang semula berorientasi pada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke metalisme atau yang sering juga disebut dengan nativisme pada tahun 1957 dengan diterbitkannya buku Chomsky, Satanic Structures dan kritik tajam dari Chomsky terhadap teori behavioristik. Yang ketiga, tahap kognitif. Pada tahap ini, psikolinguistik mulai mengarah pada peran kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahwa linguis itu sebenarnya adalah psikolog kognitif. Yang keempat ada teori psikolinguistik. Tahap teori psikolinguistik. Pada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi terdiri sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lain karena pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan yang lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri dari psiko dan linguistik saja, tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetika. Bab 3 yaitu aliran dalam psikolinguistik. Pada abad ke-20 telah banyak teori yang diperkenalkan oleh para ahli psikolog yang terkait dengan konsep pembelajaran, di mana masing-masing pakar memiliki pandangan yang diwarnai dengan berbagai perbedaan, persamaan, dan saling melengkapi dari pertentangan. Yang pertama ada aliran behaviorisme. Behaviorisme berasal dari kata BHV yang berarti berperilaku dan isme yang berarti aliran. Aliran ini mempelajari perilaku manusia. Pada kajian psikolinguistik, aliran ini menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respons. Yang kedua ada aliran kognitivisme. Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980. Hal ini diawali dengan pengembangan teori tentang adanya perkembangan kognitif yang memandang bahwa kemampuan berpikir seseorang melalui perubahan gradual dan berurutan, di mana proses mental menjadi semakin kompleks. Yang ketiga ada aliran mentalisme. Kaum aliran ini mengatakan bahwa seorang manusia dipandang memiliki sebuah akal atau min yang berbeda dari badan atau bodi orang tersebut. Artinya bahwa badan dan akal dianggap sebagai dua hal yang berinteraksi satu sama lain, yang salah satu di antaranya mungkin menyebabkan atau mungkin mengontrol peristiwa-peristiwa
yang terjadi pada bagian lainnya. Kemudian ada aliran nativisme. Istilah nativisme ini dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Teori tentang bakat bahasa itu memperoleh dukungan dari berbagai sisi. Bab 4 yaitu psikolinguistik teoritis. Hakikat bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan maupun tanda-tanda, isyarat atau gerak dengan menggunakan kata-kata, simbol, lambang, gambar atau lukisan. Melalui bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya dan alam sekitar, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral atau agama. Karakteristik bahasa adalah kemudian ada karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa ada 11, yaitu yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa itu berwujud lambang, bahasa itu berupa bunyi, bahasa itu bersifat arbiter, bahasa itu bermakna, bahasa itu bersifat konvensional, bahasa itu bersifat unik, bahasa itu bersifat universal, bahasa itu bersifat produktif, bahasa itu bervariasi, dan yang terakhir ada bahasa itu adalah identitas suatu kelompok sosial. Kemudian ada teori kompetensi atau performansi. Teori kompetensi atau performansi dikenalkan pertama kali oleh Noam Chomsky, seorang linguis atau MIT Amerika. Ia menjadi sangat terkenal karena bukunya. Dalam bukunya, ia mendeklarasikan fase linguistik baru yang berasal dari aliran linguistik mayoritas dengan teorinya atau tata bahasa transformatif generatif. Kemudian ada teori language dan parole. Konsep language adalah kemampuan berbahasa untuk mengenali aturan tak tampak suatu bahasa dengan pembawaan yang telah membatin pada tiap manusia. Aturan ini dipahami oleh pengguna bahasa secara tak sadar. Gagasan ini bersinggungan dengan teori kompetensi yang diajukan Chomsky. Namun menurut Saures, kemampuan ini membatin dalam benak tiap orang, bukan hanya sekedar abstraksi saja. Bab 5 yaitu psikolinguistik sosial. Yang pertama, sikap bahasa. Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap atau attitude pengguna bahasa pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa itu sendiri atau orang lain. Yang B, penggolongan sikap bahasa. Sikap bahasa timbul bila seseorang itu sebagai masyarakat yang wibahasawan atau multibahasawan seperti diutarakan oleh Dittmar, bahwa sikap ditandai oleh sejumlah ciri-ciri antara lain meliputi pilihan bahasa dalam masyarakat multilingual, distribusi perbendaharaan bahasa, perbedaan dialek, dan problem yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antara individu. Pemilihan bahasa. Dalam memilih, ini ada 3 jenis pilihan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan adu kode, artinya menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa yang lain pada keperluan lain. Kedua, dengan melakukan campur kode, artinya menggunakan satu bahasa tertentu dicampuri serpihan-serpihan dari bahasa lain. Ketiga, dengan memilih satu variasi bahasa yang sama. Lalu, ada pengukuran sikap bahasa. Sosial linguistik melihat fenomena pemilihan bahasa sebagai faktor sosial dan menempatkannya dalam sistem lambang atau kode, sistem tingkah laku budaya, serta sistem pragmatik. Lalu ada faktor-faktor penentu pemilihan bahasa. Gross-James mengidentifikasikan 4 faktor utama yang menyebabkan pemilihan bahasa, yaitu yang pertama, situasi dan latar, kedua, partisipan dalam interaksi, keempat, topik percakapan,
Ketiga, topik percakapan. Keempat, fungsi interaksi. Keenam, neuropsikolinguistik, pengertian neurologi bahasa dan dua otak sisi manusia. Nababan 1992 mengidentifikasikan ini sebagai studi yang memutuskan atensinya pada dasar-dasar biologis bahasa serta peralatan-peralatan otak yang mendasari pemerolehan serta pemakaian bahasa. Otak berperan dalam mengatur seluruh gerak serta peran badan. Tidak hanya itu, otak juga bermaksud sebagai pikiran ataupun perlengkapan berpikir. B. Kemampuan otak dan keterampilan berbahasa. Masing-masing bagian otak manusia berkembang pada waktu yang berbeda dan mempunyai struktur saraf tertentu dan mengatur tugas yang dilakukan. C. Hubungan bahasa dan pikiran. Dalam pemikirannya, Willem von Humboldt menekankan terdapatnya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Artinya pemikiran hidup serta budaya sesuatu warga ditentukan oleh bahasa warga itu sendiri. D. Kejiwaan dan kreativitas berbahasa. Kreativitas berbahasa sudah menarik perhatian sebagai proses psikofisiologis di mana pesan atau pikiran, perasaan, keinginan, dan pengalaman diekspresikan dalam tulisan menggunakan simbol grafis. C. Motivasi berbahasa dan gangguan berbahasa. Semua orang ingin mengatakan sesuatu, impuls diekspresikan dengan cara yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Bahasa adalah salah satu indera untuk mengungkapkan sesuatu. Menulis merupakan aspek bahasa yang diungkapkan secara sistematis. Bab 7. Psikolinguistik perkembangan. A. Hakikat pemerolehan bahasa pada anak. Pemerolehan bahasa merupakan proses ketika anak memperoleh bahasa pertamanya, sedangkan pembelajaran bahasa merupakan proses ketika anak memperoleh bahasa kedua. B. Ragam pemerolehan bahasa pada anak. Yulia 2013 dan Tarigan 2011 menyatakan ragam atau jenis pemerolehan bahasa dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, antara lain berdasarkan bentuk, berdasarkan keaslian, berdasarkan keserentakan atau keberuntutan, berdasarkan urutan, dan berdasarkan jumlah. Strategi pemerolehan bahasa pada anak. Hartati 2000 menyatakan bahwa strategi pemerolehan bahasa pada anak meliputi: yang pertama, strategi pemerolehan bahasa pertama. Yang kedua, strategi pemerolehan bahasa kedua. Dan ada hakikat perkembangan bahasa anak. Steinberg menjelaskan pandangan yang berbeda, yakni perkembangan bahasa pada anak berkaitan dengan kemampuan kognitifnya. Sistem pikiran yang terdapat pada anak-anak dibangun secara bertahap, didukung oleh stimulus dan lingkungan sekitarnya sebagai masukan atau input. Stimulus yang diinput oleh anak dapat bersumber dari sensori motorisnya, seperti apa yang didengar, apa yang dilihat, serta apa yang disentuh anak, yang menggambarkan benda, peristiwa, dan keadaan sekitar anak yang mereka alami. Tahap-tahap perkembangan pada anak. Lunstein membagi perkembangan bahasa dalam 3 tahap, yaitu tahap pralinguistik, perkembangan bahasa bayi di usia 0 sampai 3 bulan, tahap protolinguistik, perkembangan bahasa bayi di usia 12 bulan sampai 2 tahun, tahap linguistik, perkembangan bahasa pada anak usia dini 2 sampai 6 tahun atau lebih, mulai berkembang pesat. Bab 8. Ada psikolinguistik pendidikan. A. Peranan bahasa dalam pengajaran membaca. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai kehidupan dan manusia. Tentu kita mengalami bahwa bahasa memiliki andil sebagai sarana untuk memahami tuturan orang lain, wadah dalam berekspresi, sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan banyak lagi. Dalam pembelajaran, bahasa memiliki peran sebagai motor penggerak bagi siswa dalam belajar. Sedangkan bagi guru, bahasa merupakan sebagai media penyampai pembelajaran hingga standar kemampuan minimal bisa dicapai sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
B. Pengajaran keterampilan berbahasa. Pengajaran berbahasa di sekolah ditunjukkan untuk melahirkan generasi yang mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa harus memiliki keterampilan dalam berbahasa Indonesia. C. Psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa dapat dikatakan mencakup dua hal, yaitu bahasa dan kegiatan berbahasa. Kegiatan berbahasa yang dilakukan siswa pada dasarnya berlangsung secara mekanistik dan mentalistik. Mekanistik berarti bahwa kegiatan berbahasa harus sesuai dengan kaidah atau aturan kebahasaan itu sendiri. Sedangkan mentalistik beranggapan bahwa kegiatan berbahasa memiliki hubungan dengan kegiatan mental. Bab 9 yaitu psikolinguistik eksperimental. Bahasa tidak hanya berkaitan dengan proses berpikir, tetapi juga perilaku manusia. Shirley dalam teorinya tentang tindak tutur menjelaskan bahwa bahasa merupakan salah satu bentuk produk perilaku atau produk tindakan. Berbahasa menurutnya adalah bertindak atau melakukan sesuatu. Hal itu berarti bahwa bahasa sejajar dengan menulis, membaca, mengendarai motor, mencakul, belajar, mengajar, menyeberang, berenang, dan sebagainya. Definisi analisis kesalahan bahasa dan jenis kesalahannya. Setiap orang yang sedang belajar bahasa kedua pasti mengalami kesalahan dalam proses pembelajarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pranowo yang mengatakan bahwa bahasa antara merupakan bahasa yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang dalam proses penguasaan bahasa kedua. Tahapan analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa sering disebut analisis kesalahan atau error analysis. Menurut Kristal, analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pembelajar yang sedang belajar bahasa asing atau bahasa kedua dengan menggunakan teori-teori prosedur linguistik. Ketiga, ada penggunaan bahasa perspektif pragmatik. Pragmatik merupakan salah satu bidang linguistik yang mempunyai peranan cukup penting di dalam komunikasi. Dengan memahami dan menguasai pragmatik, seseorang akan memahami struktur fungsional yang berkaitan dengan struktur formal atau gramatika. Sebuah bahasa itu berfungsi di dalam tindak komunikasi. Kemudian keempat, ada kesantunan berbahasa dalam perspektif pragmatik. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu kajian dari ilmu pragmatik. Jika seseorang membahas mengenai kesantunan berbahasa, berarti pula membicarakan pragmatik. Bahasa merupakan cermin kepribadian seseorang, bahkan bahasa merupakan cermin kepribadian bangsa. Artinya, melalui bahasa yang digunakan seseorang atau suatu bangsa dapat diketahui kepribadiannya. Bab 10, psikolinguistik terapan. Pola kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga pola komunikasi dan bahasa yang digunakan juga perlu dikaji dengan menerapkan konsep dasar ilmu psikolinguistik. Dasar teori ini mencakup komprens, produksi, landasan biologis dan neurologis, dan pemerolehan bahasa. Hakikat psikologi bahasa. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya kata. Dalam arti luas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan yang mendasari akan suatu aktivitas dan komunikasi yang dilakukan seseorang. Kedwibahasaan terdiri dari dua kata dasar, yaitu dwi dan bahasa. Artinya ada dua bahasa yang mampu digunakan oleh suatu individu atau komunitas. Dalam istilah lain, kedwibahasaan disebut juga dengan bilingualisme. Istilah ini digunakan karena penutur bahasa yang menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pembelajaran bahasa asing. Proses pembelajaran bahasa asing di Indonesia sudah dilakukan sejak awal pada masa penjajahan Belanda. Pembelajaran tersebut tertuang dalam kurikulum di Indonesia yang secara resmi dipublikasikan. Menurut ahli Darjowijojo, kurikulum pembelajaran bahasa dimulai dengan pendekatan tata bahasa dan terjemahan.
oral, audiolingual, komunikatif, dan kebermaknaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Perkenalkan, saya Alisa Safati dengan IPA Hingga 12. Izin bertanya, bagaimana hubungan linguistik dan psikolinguistik? Terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ramli Arsul Mulia dengan IPA 13. Izin bertanya, bagaimana psikolinguistik mempelajari perkembangan bahasa pada anak-anak dewasa? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Arum, yaitu bagaimana hubungan linguistik dan psikolinguistik. Hubungan psikologi dan linguistik yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formalnya, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Gimana, Mbak? Kemudian pertanyaan dari Mas Ramli yaitu bagaimana psikolinguistik mempelajari perkembangan bahasa pada anak-anak. Psikolinguistik mempelajari perkembangan bahasa pada anak melalui berbagai pendekatan dan metode penelitian, termasuk observasi, eksperimen, dan analisis data. Beberapa fokus utama dalam studi ini meliputi pemerolehan bahasa, proses pemahaman, produksi bahasa, peran interaksi, faktor-faktor kognitif, dan pengaruh lingkungan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.